Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Adin Saputra dengan nomor induk mahasiswa C1C020056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Daftar materi pada presentasi kali ini yang pertama itu adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau disingkat PSAK. Kemudian konsep dasar akuntansi menurut AAOEVE dan pemikir Islam. Kemudian beberapa pemikiran ke depan mengenai akuntansi Islam. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau PSAK. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan antara karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau disingkat IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau KDPPL KBS pada tahun 2002. Tujuan kerangka dasar. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Kemudian pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan meliputi ada investor sekarang dan investor potensial, kemudian pemilik dana qadra, kemudian pemilik dana syirqah temporer, kemudian pemilik dana titipan, kemudian pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keenam itu adalah pengawas syariah, karyawan, pemasok, dan mitra usaha lainnya. Kemudian ada pelanggan, kemudian pemerintah serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau falah. Kemudian asas transaksi syariah. Yang pertama itu adalah persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua itu adalah keadilan atau adalah. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur. Yang pertama itu adalah riba atau bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba nasyia atau faudal. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur kezaliman. Yang ketiga adalah unsur judi atau bersikap spekulatif. Yang keempat yaitu unsur ketidakjelasan. Yang kelima adalah haram atau segala sesuatu atau unsur yang dilarang tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian karakteristik transaksi syariah. Yang pertama itu adalah transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Kemudian prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Kemudian uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang selanjutnya tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur masyir, tidak mengandung unsur goror, dan tidak mengandung unsur haram. Kemudian bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas yang pertama itu adalah posisi keuangan entitas syariah, kemudian informasi kinerja entitas syariah, kemudian yang ketiga adalah informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang keempat adalah informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah, dan yang terakhir adalah catatan dan skedul tambahan. Kemudian konsep dasar akuntansi menurut AAOEVE dan pemikir Islam.
Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Dapat digunakan panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Antara lain tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi, kemudian membantu untuk membantu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Kemudian jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi, kemudian dapat meningkatkan kepercayaan bagi para pengguna laporan keuangan. Kemudian tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama adalah untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Kemudian untuk menjaga aset dan hak-hak keuangan syariah, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Kemudian untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan. Kemudian pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan menurut AAOIVI antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana atau bagi deposan bank, kemudian pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, kemudian pengelola zakat, kemudian pihak yang mengatur kegiatan kelembagaan. Kemudian yang ketiga adalah beberapa pemikiran ke depan mengenai akuntansi Islam. Yang pertama itu neraca menggunakan nilai saat ini atau current value balance sheet, kemudian IFRS atau International Financial Reporting Standard, kemudian laporan nilai tambah atau value added statement. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.